Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Mirnawati, absen 22 dengan nomor NIM 2202 61 2010 116, kelas pemasaran A-Pagi. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bu dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Untuk soal yang pertama, seorang karyawan membocorkan kepada media bahwa perusahaannya memalsukan laporan keuangan. Akibatnya, perusahaan rugi besar secara reputasi dan karyawan tersebut dipecat. Soal yang A, apakah tindakan karyawan tersebut etis? Untuk jawabannya, tindakan karyawan yang membocorkan pemalsuan laporan keuangan kepada media dapat dianggap etis. Karena dalam manajemen keuangan, prinsip etika menuntut transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan untuk menjaga kepercayaan publik, investor, dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, jika karyawan melaporkan pelanggaran seperti pemalsuan laporan keuangan demi mencegah kerugian yang lebih besar dan menjaga integritas perusahaan, maka tindakannya mencerminkan keberanian dan kepedulian meskipun berisiko terhadap posisinya sendiri. Nah, tindakan tersebut termasuk whistleblower, yaitu pengungkapan informasi tentang aktivitas ilegal, tidak bermoral, dan curang dalam suatu perusahaan. Soal yang B, bagaimana perusahaan sebaiknya memperlakukan whistleblower? Nah, jawabannya, perusahaan sebaiknya memperlakukan whistleblower dengan memberikan perlindungan penuh dari segala bentuk pembalasan atau tindakan merugikan seperti pemecatan, penurunan jabatan, intimidasi, atau diskriminasi. Nah, perlindungan ini mencakup jaminan kerahasiaan identitas pelapor, keamanan fisik jika diperlukan, juga memastikan bahwa laporan yang disampaikan diproses secara adil dan objektif. Nah, dengan menerapkan kebijakan perlindungan whistleblower yang tegas, perusahaan tidak hanya mematuhi prinsip etika dan hukum, tetapi juga membangun budaya yang transparansi, integritas, dan juga kepercayaan di lingkungan kerja. Nah, hal ini dapat memperkuat reputasi perusahaan dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Soal nomor 2, sebuah pabrik tekstil membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa pengolahan karena alasan efisiensi biaya. Padahal hal itu merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat. Pertanyaan yang A, analisis pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini. Baik, untuk jawabannya, dalam kasus tekstil yang membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa pengolahan terjadi pelanggaran etika berupa eksternalitas negatif lingkungan. Nah, pabrik mengabaikan dampak buruk limbah terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat demi efisiensi biaya sehingga merugikan masyarakat sekitar tanpa kompensasi yang layak. Nah, hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang mengharuskan perusahaan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasionalnya. Soal yang B, apa tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan? Nah, jawabannya, tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan adalah melindungi dan menjaga kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Nah, perusahaan wajib mengelola dampak operasionalnya secara bertanggung jawab, termasuk pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan dan juga membahayakan kesehatan masyarakat. Nah, selain itu, perusahaan harus berkontribusi pada pembangunan keberlanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan juga lingkungan, bukan karena keuntungan ekonomi semata. Selanjutnya, soal yang C, rekomendasikan solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan. Nah, jawabannya, solusi kebijakan internal yang beretika dan keberlanjutan meliputi penerapan prinsip CSR. Nah, di mana pabrik harus menginvestasikan teknologi pengolahan limbah cair yang efektif agar limbah yang dibuang memenuhi standar baku mutu lingkungan.
Nah, selain itu, melakukan program edukasi dan pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Nah, sehingga transparansi dalam pelaporan kinerja lingkungan dan juga program CSR secara berkala dapat membangun kepercayaan publik. Soal nomor 3, sebuah perusahaan skincare mempromosikan produknya dengan klaim membuat kulit 10 tahun lebih muda hanya dalam 7 hari tanpa uji klinis yang valid. Soal yang A, apakah praktik tersebut etis? Untuk jawabannya, praktik perusahaan skincare yang mempromosikan produknya dengan klaim membuat kulit 10 tahun lebih muda hanya dalam 7 hari tanpa uji klinis yang valid adalah tidak etis, karena klaim tersebut berlebihan atau overklaim dan menyesatkan konsumen. Nah, klaim tersebut tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat dan melanggar etika periklanan, di mana informasi produk harus jujur, jelas, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Soal yang B, bagaimana hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini? Jawabannya, hubungan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan harus saling berkaitan, karena perusahaan mewajibkan memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada konsumen sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Nah, dengan mematuhi standar etika, perusahaan wajib menjaga kepercayaan konsumen, melindungi hak mereka untuk mendapatkan produk yang aman, serta berkontribusi pada pasar yang adil dan keberlanjutan. Selanjutnya, soal yang C, apa dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen? Nah, jawabannya, dampak jangka panjang dari praktik pemasaran yang tidak etis tersebut adalah menurunnya kepercayaan konsumen terhadap merek dan juga produk skincare yang bersangkutan. Nah, konsumen yang merasa tertipu oleh klaim palsu cenderung menjadi skeptis dan beralih ke produk lain yang dapat dipercaya. Nah, hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan yang signifikan dan juga merusak reputasi merek secara permanen. Soal nomor 4, seorang manajer pengadaan di sebuah perusahaan besar memilih vendor milik kerabat dekatnya tanpa melakukan proses tender yang transparan. Ia berdalih bahwa vendor tersebut menawarkan harga terbaik. Soal yang A, analisislah apakah tindakan tersebut etis? Jawabannya, tindakan manajer pengadaan tersebut tidak etis karena melanggar prinsip-prinsip dasar etika pengadaan dalam barang dan jasa seperti transparansi, keadilan, dan integritas. Nah, dengan memilih vendor tanpa melakukan proses tender yang terbuka dan adil, manajer tersebut menciptakan konflik kepentingan di mana keputusan bisnisnya dipengaruhi oleh hubungan pribadi, bukan pertimbangan objektif semata. Nah, hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan juga menurunnya kepercayaan publik serta melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan good corporate governance. Soal yang B, apa resiko etis dan hukum yang mungkin terjadi? Nah, jawabannya, resiko etis yang mungkin terjadi adalah terjadinya praktik kolusi dan nepotisme yang merusak integritas proses pengadaan dan juga mengurangi kualitas serta efisiensi pengadaan. Nah, secara hukum, tindakan ini dapat berujung pada sanksi administratif, tuntutan ganti rugi, atau juga bisa dipidana korupsi jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang. Nah, selain itu, vendor lain yang dirugikan juga bisa mengajukan gugatan hukum atas proses yang tidak adil. Selanjutnya, soal yang C, bagaimana seharusnya perusahaan menyusun kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan semacam ini? Jawabannya, perusahaan sebaiknya menyusun kebijakan pengadaan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan fairness dengan menyediakan proses tender secara terbuka. Nah, kebijakan tersebut harus mencakup mekanisme pencegahan konflik kepentingan seperti kewajiban deklarasi hubungan pribadi, larangan memilih vendor yang memiliki hubungan keluarga tanpa prosedur yang sah, dan juga menerapkan sistem pelaporan whistleblower untuk mengungkap pelanggaran.
Baik, sekian pemaparan jawaban dari saya. Saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.